Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa man tabi wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah semua anggota Lintang Asta yang saya hormati, yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025, mari kita bersama-sama membaca kitab Al-Bajanji halaman 27 bab 6. Semoga dengan istiqomah kita membaca sholawat di kitab Al-Bajanji ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya diberikan keberkahan kehidupan kita, untuk anak kita, keturunan kita, diri kita, dan lingkungan kita. Dan insya Allah dunia akhirat kita dijamin oleh Allah. Karena sabda Kanjeng Nabi, sesungguhnya sholat itu menjadi 3 manfaat. Satu, menjadi penebus dosa bagi kita semuanya, itu menjadi penebus dosa. Kemudian yang berikutnya, satu sholawat yang dibacakan maka Allah dan malaikat memberikan kita sholawat 10. Kemudian yang ketiga, menjadi wasilah terkabulnya doa kita semuanya. Nah, pada itu insya Allah dengan ketulusan kita membaca kitab Al-Bajanji untuk menghormati Kanjeng Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan semua hikmah daripada pembacaan salat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa azwajihi wa usan ila hadrati Syekh Ja'far Al-Bajanji Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adillahu maqamul karim bi'amsal min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wadhara inda wiladatihi hawalika wa ghara'iba wa biyah. Irhasa min guwati wa ilama bi anna muhtarullahi ta'ala wa mustabah. فَجِدَتِ السَّمَاءُ حِفْظًا وَرُدًّا عَنْهَا الْمَدَّةُ وَذَرُ النُّفُوسِ الشَّيْطَانِيَّةَ وَرُجَمَتْ نُجُومُ النَّيَّرَاتِ كُلَّ رَجِيمٍ فِي حَالِ مَرْقَاهٍ وَتَدَلَّتْ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وجهات الحرم والرباه. وخرج معه نور أضاءت له كسور الشام وقيصرية فرأها من ببطائه مكة تأروه ومغناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نور سروان سمكه وسواه. وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لحال ما عصب وعاراه. وحمدت النيران المبعوثة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغادت حيرة الساعة وكانت بين همذان وثم من البلاد العجمية. وجفت إذ كفى واقف وجه السجاج ينابع هادك المياه
وقال وادي السماوات وهي مفازة في فلات وبلية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالإراس المكية والبلد الذي لا يؤلف شجره ولا يحتل حلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها عن أقوال للعلماء مروية والراجع عنها قبيل فجر يوم الاثنين الثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرام وحماه عطر اللهم قبر الكريم بأمثال من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya bacakan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. عطر اللهم قبره الكريم بأمثال من صلاة وتسليم. Ya Allah, harumkanlah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan semerbak wewangian sholawat, rahmat dan penghormatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, sholawat, keselamatan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahara inda wiladatihi khawarika wa ru'ibu wa ibiyah. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadilah kejadian yang luar biasa dan kejadian yang menakjubkan. Dan ini semuanya sudah tertulis atau difirman oleh Allah di kitab Zabur maupun Taurat dan Injil. Jadi tentang kelahiran Nabi akhir zaman itu telah ditulis di kitab Taurat Nabi Musa dan Injil Nabi Isa alaihissalam. Makanya orang Yahudi sama orang Nasrani itu sebenarnya menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Ila salin nubuwati wa ilama bi anna muhdarullahi ta'ala wa mujtabah. Sebagai bukti kenabiannya dan pemberitahuan bahwa beliau adalah nabi pilihan Allah Ta'ala. Fajidatis sama'i warutat anhal marudat wa darul nufusi syaitaniyah. Maka sejak itu penjaga langit tambah diperketat. Semua pengacau makhluk halus sebangsa jin dan setan diusir dari langit. Warajamatul jumun nayarati kulla rajimi fi hali marqah. Bintang-bintang yang panas membakar atau meteor dilemparkan terhadap setan-setan dari golongan jin yang hendak naik menerobos ke langit. Maka yang sering saya sampaikan, sebenarnya Muhammad lahir itu ahli nujum atau ahli perbintangan, ahli ramal itu semuanya dulu memang maju. Jadi apa yang dilakukan terjadi karena sebelumnya Muhammad lahir itu ahli nujum itu berserikat sama jin setan untuk mendapatkan informasi tentang qada Allah untuk hambanya. Ya, semenjak Nabi Muhammad lahir itu tidak bisa jin setan itu menerobos informasi atau wahyu dari Allah atau qada tentang nasibnya hambanya di muka bumi. Nah, makanya batu meteor itu kalau di Jawa namanya bintang kemukus. Nah, bintang kemukus itu yang ada ekornya itu. Jadi ketika ada kelihatan bintang meteor atau bintang kemukus jatuh, itu sebenarnya malaikat melempar jin yang mau mencuri berita langit. Makanya kalau di Jawa itu tidak ada salahnya di dalam primbon itu, ini bukan batu sumur saya primbon bukan. Jadi kalau ada bintang kemukus jatuh itu akan ada bala di daerah tersebut. Itu masuk akal. Kenapa? Karena saat itu katakanlah jatuhlah bintang meteor yang mana untuk melempar setan. Nah setan itu kalau dilempar mati kan, kalau yang malaikat. Nah yang namanya setan itu kan negatif sekali energinya. Jadi makanya kalau sampai suatu tempat kejatuhan setan yang mati, ya berarti kan memang sesuatu yang negatif. Jadi orang zaman dulu itu juga sakti-sakti melihat gejala alam. Bukan tidak berdasar, dasarnya adalah ini. Itu Al-Quran ada tadi.
Kemudian wa tadalat ilaihi sallallahu alaihi wasallam anjumuz zuriyah, bintang-bintang zuriyah pun mendekat turut menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastanara bi nuriha wihatul harami wa rukah, dataran tinggi dan dataran rendah bumi al-haram atau Mekah al-Mukarramah menjadi terang karena cahaya bintang zuriyah. Wa harjamahu nuru Allahu qusurus syamil qaisariyah, bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW keluarlah cahaya yang menerangi gedung-gedung bertingkat di negeri Sam di bawah kekaisaran Romawi. Jadi cahaya kelahiran Nabi Muhammad itu sampai Sam. Sam itu kalau sekarang itu daerah Syria, Libanon, kemudian Yaman, itu luas sekali sampai sana. Kemudian daerah Timur Tengah. Jadi menandakan bahwa Nabi Muhammad itu rahmat semesta alam. Fara'ahana man bidhahi maka tadaruhu wa magna, sehingga bintang zuriyah dapat disaksikan oleh setiap penduduk Mekah. Makanya saya menciptakan Nabi Muhammad nurul alamin. Nabi Muhammad cahaya semesta alam. Ini kelahirannya sudah menerangi seluruh jagat alam. Secara lahiriah satu, secara hakikat menerangi jiwa-jiwa manusia, dia tidak tersesat, diberikan petunjuk oleh Allah melalui risalahnya Kanjeng Nabi. Wan sada'ali wanu bil madain al-Kisrawiyah, istana-istana negeri Madain kerajaan Kisra atau Persia, sekarang Iran, hancur berantakan. Jadi Iran itu memang dari dulu kerajaan yang besar, namanya Persia. Alladzi rafa'an anuswarwan samka wa sawah, yaitu bangunan tinggi bertingkat dan dibuat megah semula oleh Raja Anuswarwan. Jadi Raja Anuswarwan ini keturunan bangsa Persia. Bangsa Persia itu bangsa Arya. Bangsa Arya itu kalau di pewayangan itu yang menjadi di Mahabharata itu namanya di Astinapura. Jadi Pandawa, Kurawa yang sekarang menjadi orang India yang ganteng-ganteng, cantik-cantik itu orang keturunan Arya, orang Persia, orang Jerman, orang India yang ganteng-ganteng itu adalah bangsa Arya. Makanya orang India itu tidak semuanya ganteng. Kalau India yang selatan sana, mohon maaf, ya jelek ya, keriting. Yang ganteng-ganteng itu bangsa Arya, aslinya orang Persia. Jadi orang Persia itu memang orang bulan. Orang Persia itu sebagian migrasi ke Jerman, menjadi orang pencipta bom, pencipta pesawat, itu orang Persia. Kemudian ke India menciptakan joget-jogetan itu, Mahabharata itu dari India. Jadi makanya orang Persia sekarang itu menjadi Iran hebat itu tuh wajar, karena contoh percikannya India sama. Makanya ada Mullah Warman. Mohon maaf, bangsa-bangsa kita itu yang hebat itu bangsa Arya sebenarnya. Ya, kalau jadi raja-raja di Gunawarman contohnya di Separtamanegara dan sebagainya itu orang-orang Persia. Jadi kalau bangsa kita, ya alhamdulillah boleh mengaku saja. Sebenarnya bukan keturunan orang hebat. Keturunan hebat itu dari bangsa itu. Kenapa? Karena itu darah-darahnya para nabi. Para nabi itu memang orang pilihan. Jadi, makanya tidak ada orang seunggul bangsa Arab, nggak akan ada. Jadi buktinya begini Bapak Ibu. Contoh ganteng-gantengnya orang bule itu di televisi, gantengnya warnanya ganteng gitu. Tapi kalau kita dekat, mohon maaf, kayak babi, merah, jelek gitu. Yang cantik sama orang bule itu, merah. Tapi kalau di TV cantik. Tapi kalau orang Timur Tengah enggak. Orang Timur Tengah itu antara asli sama di TV itu cantik, dan di aslinya kalau orang Timur Tengah, orang Arab Timur Tengah. Jadi tidak boleh tidak hitam, kuning langsat, hidung mancung, dagu lancip, alis bagus, itu nyata orang Arab. Kenapa? Emang bangsa-bangsa beda keturunan Nabi Muhammad. Dan kemudian ini sudah sedikit. Nah kalau yang namanya orang Israel itu juga orang-orang hebat. Kenapa? Ini merupakan nabi-nabi besar. Cuman bangsa Israel ini bukan bangsa pejuang, bangsa budak. Jadi bangsa Israel ini dulunya budak, pintar, makanya kita menghasut. Di Israel itu dulu kan budaknya orang Mesir. Jadi makanya akhirnya dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan dia budaknya Fir'aun selama 300 tahun.
Jadi Firaun itu hebat. Jadi Ramses namanya Ramses Agung. Jadi kalau yang memperbudak itu orang Mesir. Orang Mesir namanya orang Kipti. Jadi kalau banyak pengetahuan, orang Kipti itu orang Mesir asli. Dia bukan keturunan nabi-nabi, tapi orang kuat. Saingannya Persia. Itu dia memperbudak orang Israel selama 300 tahun. Jadi kalau orang Israel, orang sama Iran pasti kalah. Karena nyalinya dari sejak dulu orang Persia itu raja-raja, orang Israel itu ada budak. Dimerdekakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi lebih pada saat Nabi Muhammad SAW itu Persia yang hebat itu runtuh. Jadi 14 bangunan tinggi dan balkonnya itu runtuh itu saat. Kemudian api pemujaan Persia, semua api, kan orang Persia namanya agama Majusi, agama yang menyembah api. Semuanya apinya padam saat itu juga. Kemudian setelah itu air di Mesir itu kan namanya Sungai Nil yang saingannya Sungai Gangga, sama itu. Sungai Gangga itu tempat pemujaan, Sungai Nil juga sama. Makanya kalau di sejarah SMP saya dulu, jadi Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Nil itu ada anugerah bagi Timur Tengah. Jadi kata guru saya namanya Bu Zubaidah, saya masih ingat. Jadi Sungai bangsa Timur Tengah itu diambil 3 sungai, Sungai Efrat, Sungai Nil, kemudian Sungai Tigris. Maka lahirlah peradaban tinggi. Ya, kenapa Borobudur sehebat itu tidak dianggap peradaban tinggi? Karena tidak meninggalkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalau orang Mesir itu meninggalkan pengetahuan, orang mengenal tulisan, orang mengenal angka, mengenal tentang matahari, perhitungan bulan, itu Mesir. Kemudian bangsa Persia sama, menciptakan roda, menciptakan fisika, itu orang Mesir. Borobudur itu ya hebat, cuma hanya menciptakan batu bertumpuk, tetapi tidak meninggalkan ilmu pengetahuan, sehingga makanya tidak sehebat di Mesir sana di mana di Persia. Jadi kalau lebih kelahiran Nabi itu insya Allah seperti itu. Sudah saya baca intinya seperti itu. Semoga dengan begitu kita sedikit belajar. Biar pengetahuan ini luas. Kalau kita luas, kita itu tidak mudah diakalin orang. Nah, kalau ketipu itu adalah bukan berarti katakanlah kita itu istilahnya bodoh, tapi karena kita membiarkan diri kita ditipu. Tidak apa-apa, jadi ketipu. Jadi tapi kita tahu kalau kita banyak pengetahuan, makanya ya fa'alladzina amanu utul ilmu darajat. Jadi Allah itu hanya mengangkat orang itu dari dua, satu iman dan ilmu pengetahuan. Tanpa itu orang nggak akan naik derajatnya. Harta tidak, itu karena firman Allah. Yang mengangkat derajat orang hanya ilmu dan iman. Demikian, semoga kita selalu dapat keberkahan dari istimewa kita membaca surganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.